Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Syarif Pujianto dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan pertemuan ke-13 tentang hukum persaingan usaha. Pertama-tama pendahuluan. Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan urusan antar pelaku dunia usaha di mana negara tidak ikut campur. Namun demikian mengingat bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan level playing field yang sama antar pelaku usaha. Maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara di bidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi yang tidak kuat. Di Amerika Serikat, hukum persaingan dikenal dengan antitrust law. Di Jepang dikenal dengan anti-monopoly law. Sedangkan di Australia dikenal dengan restrictive trade practice law. Secara umum tujuan pokok dari hukum persaingan adalah untuk menjaga agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, juga agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat, serta agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. B. Perjanjian yang dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perjanjian adalah perbuatan dari satu lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Dengan demikian, walaupun dapat sulit untuk dibuktikan, maka perjanjian lisan pun secara hukum harus sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Perjanjian-perjanjian yang dilarang adalah perjanjian-perjanjian dalam berbentuk sebagai berikut. 1. Perjanjian monopoli. Pasal 4 ayat 1 dan 2. Perjanjian yang bersifat oligopoli, shared monopoli adalah perjanjian yang dilarang, di mana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha, dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Perjanjian penetapan harga. Pasal 5, 6, 7, dan 8. Perjanjian untuk penetapan harga juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian penetapan harga dilarang adalah sebagai berikut. A. Penetapan harga atau pelaku usaha. Pasal 5. Penetapan harga antar pelaku usaha dilarang sebab penetapan harga secara bersama-sama dilakukan di kalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan. B. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama. Pasal 6. Ketentuan undang-undang melarang perjanjian antar pelaku usaha yang menetapkan harga yang berbeda-beda kepada pembeli untuk barang atau jasa yang sama. Diskriminasi harga. Dalam hal ini tidak dapat semua pemberian harga yang berbeda tersebut dilarang oleh hukum anti monopoli. Secara teknis, diskriminasi harga baru layak untuk dilarang apabila perbedaan harga tetap terhadap konsumen yang satu dengan konsumen lainnya pada prinsipnya tidak merupakan refleksi dari perbedaan marginal cost yang dikeluarkan oleh pihak penjual. C. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain. Pasal 7. Larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Larangan perjanjian yang dikenal dengan istilah anti dumping tersebut dimaksudkan agar persaingannya tidak merugikan karena barang yang atau jasa tidak laku selanjutnya biasanya pada saat yang tepat, yaitu setelah pihak pesaing satu demi satu berguguran karena barangnya tidak laku, maka pihak yang membuat perjanjian tidak kembali menaikkan harga dengan sangat tinggi karena merasa tidak ada lagi persaingan. D. Penetapan harga jual kembali. Pasal 8. Seorang pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang menyatakan bahwa pihak pembeli barang atau jasa tersebut di bawah harga yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini, selayaknya pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga dari barang atau jasa yang sudah dibeli sesuai dengan permintaan dan penawaran yang berlaku pasar. 3. Perjanjian pembagian wilayah. Pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini adalah apa bagian wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan atau jasa
atau B. menerapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan atau jasa. 4. Perjanjian pemboikotan pasal 10. Ada dua macam perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli sehubungan dengan perjanjian pemboikotan, yaitu A. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain pihak ketiga untuk melakukan usaha yang sama, dan B. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain pihak ketiga, yaitu merugikan atau dapat disugakan akan merugikan pelaku usaha lain tersebut, atau 2. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. 5. Perjanjian kartel pasal 11. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli, maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan yang dimaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. 6. Perjanjian trust pasal 12. Untuk pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran atau barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pengertian trust dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas perang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 7. Perjanjian oligami pasal 13. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 8. Perjanjian integrasi vertikal pasal 14. Integrasi vertikal adalah suatu penguasaan serangkaian proses produksi atau barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atau suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktik integrasi vertikal atau penguasaan pasar dari hulu ke hilir ini meskipun mungkin bisa menghasilkan produk dengan harga murah, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak baik dan dapat merusak sistem perekonomian masyarakat. 9. Perjanjian tertutup pasal 15. Pelaku usaha pada dasarnya bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli suatu produk di pasar sesuai berlakunya hukum pasar. Namun demikian, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan dan mengandung unsur perjanjian tertutup, yaitu A. Penerimaan produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja. B. Penerimaan produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu. C. Penerima tidak hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja. D. Penerima produk tidak dapat memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu. E. Penerimaan produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut. F. Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku persaingan dari pelaku pemasok. 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri pasal 16. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Terhadap perjanjian yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas angka 1-10 terdapat pengecualiannya, yaitu A. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. B. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. C. Perjanjian menetapkan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau mengalih persaingan. D. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak membuat ketentuan memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. E. Perjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan perbaikan standar hidup masyarakat luas. F. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. G. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri. C. Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang untuk melakukan usaha adalah 1. Kegiatan monopoli pasal 17. 2. Kegiatan monopoli pasal 18. 3. Kegiatan penguasaan pasar. Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah berupa penolakan atau mengalami peluang bisa tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama, yaitu A.
pesaing, yaitu dalam hal pelaku usaha secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha yang lain menolak untuk menghalang-halangi pelaku. B. Menghalangi konsumen adalah hal yang dilarang dalam bentuk pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain melakukan kegiatan yang bersifat menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut. C. Pembatasan perbedaan produk untuk undang-undang melarang kegiatan oleh pelaku usaha baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran atau perjanjian barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. D. Diskriminasi. Tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sangat berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik, dan oleh karenanya juga dilarang oleh undang-undang. Melakukan jual rugi pasokan produk dengan cara jual rugi yaitu dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu lagi bersaing. Hal ini seperti ini adalah juga kegiatan yang dilarang, merupakan praktek monopoli yang persaingan usaha. Penetapan biaya secara curang. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam penetapan biaya produksi dan biaya lainnya merupakan komponen harga produk. 4. Kegiatan persengkongkolan. Persengkongkolan adalah suatu konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Jenis-jenis persengkongkolan yang dilarang oleh undang-undang dianggap mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Persengkongkolan untuk mengatur pemenang tender. Undang-undang melarang setiap persengkongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang suatu tender. B. Persengkongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. Undang-undang juga melarang tindakan persengkongkolan antara seorang pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha pesaingnya diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Persengkongkolan untuk menghambat pasokan produk. Setiap persengkongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang disebut dengan tujuan menghambat produksi dan atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha pesaingnya dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya dan segi jumlahnya maupun dari segi ketepatan waktu yang dipersyaratkan adalah dilarang oleh undang-undang. D. Penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya, larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 adalah larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Pengertian posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti, atau 2. Pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Apabila pelaku usaha memiliki posisi dominan, maka pelaku usaha tersebut dilarang untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan yang bertujuan untuk mencegah atau mengalih konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing. 2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau 3. Menghambat pelaku usaha lain berpotensi menjadi pesaing. Penegakan hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU) yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Kewenangan dari komisi sebatas memberikan sanksi administrasi. Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang dinyatakan bersalah berupa 1. Penetapan pembatalan perjanjian, 2. Perintah kepada pelaku usaha menghentikan integrasi vertikal, 3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat merugikan masyarakat. 4. Perintah pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. 5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan alihan saham. 6. Penetapan pembayaran anti rugi. 7. Pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Undang-undang anti monopoli selain mengatur sanksi administratif juga mengatur sanksi pidana. Namun demikian, pejabat penegak hukum untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat berhak hukum untuk, yaitu kepolisian untuk menyidik, kejaksaan untuk penuntut, dan hakim untuk pengadilinya. Ancaman pidana denda serendah 2 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda lamanya 6 tahun, yakni yang diancam terhadap tindakan berikut. 1. Membuat perjanjian oligopoli. 2. Perjanjian pembagian wilayah. 3. Perjanjian pemboikotan. 4. Membuat perjanjian kartel. 5. Perjanjian trust. 6. Perjanjian oligopsoni. 7. Perjanjian integrasi vertikal.
8. Perjanjian dilarang dengan pihak luar negeri. 9. Kegiatan monopoli. 10. Kegiatan monopsoni. 11. Penguasaan pasar yang dilarang. 12. Menyalahgunakan posisi dominan. 13. Kepemilikan saham yang dilarang. 14. Melakukan merger atau isisi dan konsolidasi yang dilarang. Ancaman pidana dengan senilai 5 miliar rupiah dan setidaknya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan, yakni yang diancam terhadap tindakan-tindakan melanggar hukum anti monopoli sebagai berikut. Penetapan harga yang dilarang, perjanjian tertutup yang dilarang, melakukan jual beli yang dilarang, melakukan kecurangan dalam penetapan komponen harga yang dilarang, persekongkolan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan. Ancaman pidana denda serendahnya 1 miliar rupiah dan setingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan, yakni diancam terhadap tindakan tidak mau menyerahkan alat bukti penyelidikan dan atau pemeriksaan, menolak pemeriksaan untuk suatu proses penyelidikan atau pemeriksaan, menolak pembelian informasi yang diperlukan dan pemeriksaan dan atau penyelidikan, menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Sedangkan yang tergolong ke dalam sanksi pidana tambahan adalah 1. Pencabutan izin usaha. 2. Dilarangnya pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun selama-lamanya 5 tahun. Tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau dengan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain. Ya, sekian presentasi saya tentang hukum persaingan usaha pertemuan ke-13. Kurang lebihnya jika ada pembacaan yang kurang sempurna, kurang pas, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan semoga sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.